Sekarang saya akan mulai dengan materi saya, dan saya sudah melihat ada 506 peserta yang mengikuti ini. Saya buat meskipun pakai kata tetap mulia dalam Jakarta Bangkit ini, saya singkat judulnya menjadi guru yang profesional di masa pandemi. Guru itu mempunyai tugas, yaitu melaksanakan pendidikan. Apa pendidikan itu? Slide berikutnya. Pendidikan itu bukan hasil, tapi usaha. Dan usahanya harus dilakukan secara terencana dan harus sadar. Untuk apa pendidikan itu? Pendidikan itu mempunyai tugas menciptakan suasana pembelajaran agar peserta didik bisa mengembangkan kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kalau diringkas, maka di slide berikutnya kelihatan bahwa yang disebut sukses pendidikan itu adalah bertakwa, berkepribadian matang, berilmu mutakhir, mempunyai rasa kebangsaan, dan berwawasan global. Tapi semua pendidikan ini harus dilakukan melalui proses pembelajaran. Slide berikutnya. Proses pembelajaran harus diselenggarakan sedemikian rupa. Jadi di Tanjung Priok dan Tanah Abang tidak perlu sama, beda-beda. Ya, yang penting prosesnya itu harus dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak dan guru-guru merasa hidup di dalam proses pembelajaran ini dan terdorong, termotivasi untuk menumbuhkan inspirasi sehingga suasana pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Jadi saya bayangkan di DKI ini pembelajarannya harus menyenangkan, tapi menantang. Ya, apa tantangan kita? Nah, DKI itu sudah jelas punya tantangan ekonomi, punya tantangan yang luar biasa, dan harus memberikan ruang cukup untuk menumbuhkan kreativitas, kemandirian, sesuai dengan minat dan bakat anak dan guru untuk mengembangkan fisik dan psikologinya. Tapi yang paling penting guru itu harus menjadi teladan, karena guru itu mempunyai peran, next, yaitu peran untuk memelihara sistem nilai, peran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, peran untuk meneruskan ilmu pengetahuan itu kepada peserta didik, dan bisa menerjemahkan semua ilmu pengetahuan itu kepada peserta didik. Tetapi guru itu harus pandai mengatur, harus bisa berorganisator. Karena itu tugas guru di slide berikutnya adalah mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, dan memberi dorongan. Tapi guru ini tidak boleh dilepas begitu saja. Dia harus dilakukan penilaian terhadap guru-guru ini. Apa yang kita nilai dari guru-guru ini? Slide berikutnya adalah rencana pembelajaran dia baik atau tidak. Saya sering sekali bertanya tentang RPP kepada semua guru. Lalu kita melihat proses pembelajarannya di kelas itu seperti apa. Lalu bagaimana hubungan dia dengan murid-murid. Karena itu kalau saya katakan guru yang baik adalah
guru yang akademisnya slide berikutnya bagus, dan psikologisnya, jiwanya bagus, metode mengajarnya bagus, bermasyarakatnya bagus, tapi guru itu harus sehat. Kalau sering sakit, ya tidak bisa. Karena apa? Karena guru itu mempunyai tanggung jawab profesional, yaitu nilai etikanya harus bagus, sikapnya harus baik, kebiasaannya harus positif, pengetahuannya harus luas, dan juga keterampilan mengajarnya harus bagus. Nah, profesionalisme guru ini tidak berhenti di satu hari, tapi dia harus terus berkembang. Jadi ada yang disebut dengan perkembangan profesionalisme guru. Next, yaitu karena apa? Karena ada terjadi perubahan di masyarakat. Di DKI ini kan terjadi perubahan, ekonominya terjadi, ukuran keberhasilannya juga berubah, ya. Dan perubahan itu akan mempengaruhi guru-guru di dalam caranya memberi pengetahuan untuk bisa ikut serta mengikuti perubahan itu dan mendongkrak perubahan itu supaya melakukan gagasan dan inisiatif yang positif, sehingga kalau saya katakan guru itu adalah aktor perubahan melalui tanggung jawabnya pada kurikulum, melalui metode pembelajarannya, caranya memanfaatkan fasilitas, dan caranya dia juga guru harus tidak boleh berhenti membaca ilmu pengetahuan untuk menemukan proses pembelajaran yang baru. Yang keempat, guru dapat menjadi objek sekaligus menjadi subjek. Next. Dan konsep profesionalisme guru secara kreatif berfungsi sebagai pemberi pengetahuan maupun sebagai pembelajar. Karena itu saya selalu mengatakan guru ini adalah sumber informasi, penggali pengetahuan. Dia bisa merangsang minat siswa, memberi inspirasi, dan teman untuk berdiskusi secara ilmiah, dan juga agen perbaikan. Beberapa perspektif dari pengetahuan profesi guru adalah dia memberikan dan bisa merangsang pemikiran yang positif dan konstruktif. Ya, saya suka menegur guru yang negatif, yang mengeluh, yang kesal, jangan begitu. Kalau guru itu harus konstruktif. Ya, dia harus menjadi pembelajar aktif sepanjang hayat, long life learning. Jadi guru tidak boleh berhenti membaca. Guru perlu melihat kegunaan pembelajaran dalam konteks jangka panjang. Jadi bukan hanya di dalam konteks hal-hal yang pada saat sekarang ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Dia juga harus berfungsi sebagai pendidik sekaligus pengajar, dan bukan hanya mentransfer, memindahkan ilmu, tapi mentransform, membentuk ilmu pengetahuan dan menjadi cermin kepribadian yang positif. Guru dapat menjadi refleksi kekuatan positif yang terjadi karena proses pembelajaran adalah proses kebersamaan. Perbaikan proses belajar mengajar itu harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu dipraktekkan, ya. Jadi knowledge for practice, pengetahuan itu untuk dipraktekkan, dan juga di dalam praktek, knowledge in practice, ya. Lalu juga harus dalam praktek kehidupan sehari-hari harus dilakukan knowledge of practice. Itu perbaikan proses belajar mengajar.
Kalau kita menyimak beberapa ahli-ahli yang membicarakan tentang sukses profesi secara menyeluruh, ya, menurut Gaski ini sudah agak lama, tahun 95, tapi saya kira masih relevan. Guru harus memahami perubahan dan dia harus berpikir hebat, tidak boleh bekerja sendiri, tapi harus dalam kelompok untuk mengikuti prosedur supaya bisa melihat hasil, sehingga bisa menindaklanjuti dan mendapatkan dukungan di dalam menghadapi tantangan untuk semua program itu bisa melebur dan terintegrasi dengan jelas. Tetapi tahun 95 juga ada ahli lain, next, yaitu Cor-Coran. Dia mengatakan guru harus merangsang, ya. Jadi merangsang sekolah, merangsang Kanwil, pemerintah, orang tua, merangsang Anies Baswedan, dan harus berpijak kepada teori pendidikan yang teruji, bukan teori pendidikan yang hanya dialami saja, tapi memungkinkan pembelajaran pengajaran yang konstruktif dan merangsang potensi akal, sosial, emosional. Ingat, guru itu ya kita harus hargai. Semua program yang dilakukan dalam waktu dan modal yang cukup itu harus kita optimalkan. Usahakan pendidikan dan pengajaran itu tidak diskriminatif, tapi harus dikerjakan secara inklusif. Nih, tahun 87, next, ya, ada 4 faktor yang sangat penting sekali, yaitu tidak boleh berhenti kita melakukan pembinaan kepada guru dan staf. Lalu kepala sekolah juga harus punya kepemimpinan yang harus teruji. Lalu dibangkitkannya budaya pendidikan, ya, budaya sekolah di Indonesia. Ini di Undang-Undang Sisdiknas ada. Lalu harus dimanfaatkannya pemberdayaan lembaga luar pendidikan, pengusaha, orang tua, tokoh masyarakat, PUMG itu penting, tokoh agama, ya, Pak RT, Pak RW, itu harus dikembangkan. Tapi yang paling penting kalau pendidikan itu adalah rumah tangga. Peranan orang tua. Orang tua itu harus bisa mengarahkan, berdialog, lalu memberi pedoman dan bekerja sama dan membimbing. Supaya watak anak itu hormat kepada orang tuanya, senang berdiskusi, berkesadaran dan bertujuan hidup, merasa diperlukan dan memiliki tempat bertanya. Nanti jati diri anak dengan sendirinya akan bisa menjaga nama baik keluarga, mudah bersosialisasi, berprinsip, dan dia menjadi dewasa. Meskipun masih umur 8 tahun, tapi bisa dewasa. Memiliki akar dalam keluarga untuk mengembangkan kecerdasan anak itu. Nah, kecerdasan ini ada 5. Kecerdasan spiritual, menghadirkan Allah, berbuat hanya untuk Allah, sabar berupaya, berterima kasih kepada Allah, lalu potensi intelektual, akal, ya, pandai berbicara, pandai menghitung, membedakan, membuat daftar prioritas, lalu juga jasmaninya harus sehat, tahan menghadapi cuaca, dan tahan juga bekerja keras, ya. Lalu potensi emosional, bisa mengendalikan emosi. Tidak layak guru yang marah-marah, kepala sekolah yang marah-marah gitu. Murid marah-marah, berkelahi, tawuran, ya. Mengerti perasaan orang lain dan senang bekerja sama. Menunda kepuasan sesaat. Ini kalau yang tawuran itu karena ingin melepaskan kepuasan sesaat. Dia harus dididik bagaimana caranya melihat jangka panjang.
supaya kepribadiannya itu selalu dalam keadaan stabil untuk bisa berkomunikasi, menolong, membuat orang lain senang berteman dan senang bekerja sama. Dan ini semua bisa kita kembangkan kalau stabil sikap kita. Ya, stabil itu adalah bergembira, bersemangat, hangat, berhati tenang, sejuk, tenggang rasa, damai, terkendali, dapat dipercaya, emosi seimbang, optimis, aktif, bermasyarakat, orientasi kepada kemerdekaan, fleksibel, berbeda, dan bisa memahami perbedaan, lalu senang berkomunikasi. Jangan di dalam pendidikan ini masyarakatnya itu mengeluh, murung, tegang, ya, kaku, pendiam, ya, perasa, bergejolak, marah-marah, ya. Karena itu kalau saya simpulkan ada 21 nilai karakter yang harus kita kembangkan. Yakin kepada kehadiran Allah, semangat bekerja keras, berpikiran luas dan terbuka, berusaha dan sanggup bekerja dan bertanggung jawab, hangat, optimis dan bersyukur, bersih, tertib dan rapih, berani untuk yang benar, bersedia memberi dan meminta maaf, toleran kepada kekurangan, penolong, kreatif, dan imajinatif, mandiri, yakin akan kekuatan dan tetapi tidak sombong, next, mau belajar dan berpikir ilmiah, konsisten, halus perasaannya, hormat, disiplin, dapat dipercaya, dapat mengendalikan diri, bersikap adil, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, kita harus mengembangkan prinsip, ya, prinsip disiplin, ya, supaya semua anak, guru, orang tua, dan semua pejabat itu punya tanggung jawab. Bisa tepat kerja, ada komitmen terhadap pendidikan, teratur, dan mampu menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Supaya kita juga menjadi orang yang jujur. Next. Dan semangat juangnya tinggi, berani untuk yang benar dan adil, patuh, teguh, dan tahan cobaan. Ini semua hanya bisa kita kalau punya peraturan, ya, ada profesionalisme, kerjasama, dan saling memperhatikan. Sebagai kesimpulan, saya pikir watak yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan profesionalisme guru yang tadi dikatakan oleh Pak Teguh, kami melayani ilmu pengetahuan, dan oleh Ibu Kepala Dinas Nahdiana untuk meningkatkan profesionalisme guru yang mulia dan tetap berkarya, yang diutarakan oleh Pak Deden, dan tentu saja oleh Pak Anies Baswedan tadi, kota Jakarta ini menjadi kota yang bertakwa, yang orangnya tidak kaku, fleksibel, tidak terlalu banyak rahasia, terbuka, ya, lalu tapi tegas, ya, lalu berencana, mandiri, toleransi, disiplin, seperti polisi yang di jalan itu, ya, dan kita berani ambil risiko untuk menyampaikan kekurangan kita, sportif, ya. Lalu kita harus melihat orientasi kita kepada masa depan dan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Saya ingin menyampaikan bahwa keselamatan peserta didik adalah hal utama. Sampai kondisi dinyatakan benar-benar aman, kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Mudah-mudahan pandemi ini nanti cepat hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Deden. Baik, Pak
Pak Arief, terima kasih banyak Bapak Ibu, materi yang sangat luar biasa.